Perkenalkan, nama saya Damianus Daha dengan NIM 200127003. Saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul penerapan metode SAW pada sistem pendukung keputusan rekomendasi penerima dana bantuan siswa miskin atau BSM di SMP Swasta Budi Mulia Tumbajai, yang dibimbing oleh Bapak Paskamarto Hasugian MKom. Pada pendahuluan, bantuan siswa miskin adalah program nasional yang bertujuan untuk menghilangkan halangan siswa miskin berpartisipasi untuk bersekolah dengan membantu siswa miskin memperoleh akses pelayanan pendidikan yang layak, mencegah putus sekolah, menarik siswa miskin untuk kembali bersekolah, membantu siswa miskin untuk memenuhi kebutuhan dalam kegiatan pembelajaran, mendukung program pendidikan 9 tahun wajib belajar, serta membantu kelancaran program sekolah. Sumber dana bantuan ini berasal dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. SMP Swasta Budi Mulia Tumbajai dipercayakan untuk mengalokasikan dana ke masyarakat melalui peserta didik dengan kuota yang ditentukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten. Di SMP Swasta Budi Mulia Tumbajai, penentuan calon penerima dana BSM masih menggunakan cara manual, di mana setiap wali kelas mendaftarkan nama-nama siswa dari anggota kelasnya yang dianggap kurang mampu. Daftar nama tersebut kemudian diajukan dan diseleksi pada rapat Dewan Guru dan Pegawai. Proses tersebut memungkinkan terjadinya kesalahan, kecurangan, subjektivitas, dan manipulasi data. Untuk mempermudah proses penentuan calon penerima dana BSM, maka perlu dibangun suatu sistem pendukung keputusan yang dapat membantu memberikan rekomendasi calon penerima dana BSM yang cepat, fleksibel, dan efektif. Adapun rumusan masalah yang pertama adalah menentukan bagaimana menerapkan metode SAW dalam penentuan calon penerima BSM. Yang kedua, bagaimana merancang aplikasi dalam penentuan calon penerima BSM. Yang berikutnya adalah batasan masalah. Yang pertama, kriteria yang digunakan adalah status siswa aktif, surat keterangan miskin, kondisi yatim piatu, dan penghasilan orang tua. Dan sedangkan yang kedua adalah bahasa pemrograman yang digunakan adalah bahasa pemrograman PHP dengan database MySQL. Adapun tujuan penelitian, yang pertama untuk menerapkan metode SAW dalam penentuan calon penerima BSM. Yang kedua untuk merancang aplikasi dalam penentuan calon penerima BSM dengan menggunakan metode SAW. Sedangkan manfaat penelitian dapat menjadi salah satu alternatif pengambilan keputusan yang lebih objektif, tepat, dan cepat dalam memproses penentuan calon penerima dana BSM di SMP Swasta Budi Mulia Tumbajai. Landasan teori, tinjauan pustakanya, penelitian ini menggali informasi dari peneliti sebelumnya sebagai bahan referensi dan bahan perbandingan. Informasi diperoleh dari berbagai jurnal dan berhubungan dengan metode SAW. Sistem pendukung keputusan adalah konsep spesifik sistem yang menghubungkan komputerisasi dengan para pengambil keputusan sebagai pemakainya. Metode SAW sering juga dikenal dengan istilah metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Bantuan siswa miskin merupakan program nasional yang bertujuan untuk membantu siswa miskin agar bisa bersekolah dan memperoleh akses pelayanan pendidikan yang layak, mencegah putus sekolah, membantu siswa miskin dalam kegiatan pembelajaran, mendukung program pendidikan 9 tahun, serta membantu kelancaran program sekolah yang bersumber dari dana APBN. Adapun metode penelitian adalah yang pertama kita memulai, lalu masalah itu diidentifikasikan. Setelah diidentifikasikan, terjadilah pengumpulan data dan informasi. Data dan informasi ini dianalisis, lalu setelah dianalisis ada penerapan metode. Metode yang digunakan adalah metode SAW. Setelah ada penerapan metode, ada analisa dan perancangan. Setelah dirancang, maka ada hasil pengujian, lalu hasil pengujian itu diimplementasikan dalam sebuah sistem, maka akhirnya selesai. Analisa dan perancangan. Pada analisa dan perancangan ini saya buat berbagai kriteria, ada 5 yang dibuat dengan yang pertama kode kriteria C1, orang tua siswa yang terdaftar sebagai PHK, lalu ada C2, penghasilan orang tua, ada yang ketiga alasan layak PIP, yang keempat jumlah tanggungan yang dilihat
dari saudara yang ditanggung. Yang kelima adalah yatim piatu. Yang berikutnya menentukan rating kecocokan. Ini memerlukan daftarnya. Misalnya yang pertama, orang tua siswa terdaftar sebagai anggota PKH. Jika tidak, dia nilainya rendah atau 0,20. Jika ya, sangat baik 1,00. Penghasilan orang tua ini mulai dari kurang dari 1 juta sampai lebih dari 4 juta. Di sini ada nilainya. Kalau kurang dari 1 juta dia kurang atau sama dengan 1 juta itu sangat baik. Nilainya 1 sampai ke lebih dari 4 juta dia rendah 0,20. Kelas layak P ini siswa miskin atau pemegang PKH KPS KKS. Di situ ada sedang dan sangat baik. Tanggungan orang tua kalau dia 1 sampai 2 anak itu rendah. Kalau dia tertinggi itu lebih dari 4 anak tanggungan itu baik 0,80. Yatim piatu kalau dia tidak yatim piatu dia rendah. Kalau yatim piatu dia baik 0,80. Adapun perhitungan nilai PI yang lebih besar menunjukkan bahwa alternatif AI merupakan alternatif terbaik. Ini merupakan perhitungannya hasil perhitungannya di sini dapat disimpulkan A1 3,46, A2 3,9, A3 2,36, A4 2,76, A5 2,56. Implementasi sistem. Berikut ini adalah tampilan halaman awal atau halaman login di mana user atau admin akan mengisi password dan username untuk bisa masuk dan login ke menu berikut ini. Ini gambarnya, username dan passwordnya. Sedangkan tampilan halaman menu utama adalah tampilan yang kita lihat saat berhasil login. Fungsi form ini adalah berisi menu-menu sebagai penghubung ke form lainnya. Tampilan menu data siswa penerima BSM. Jika kita mengklik menu data siswa penerima BSM pada menu ini, form ini berfungsi untuk menampilkan data siswa penerima BSM yang diinput dalam form dalam sistem penerima BSM. Adapun tampilannya seperti di bawah ini. Berikutnya tampilan proses SAW ini digunakan untuk melakukan proses SAW pada data yang sudah diinput. Berikutnya tampilan menu ranking. Form data ranking ini akan tampil jika pengguna menekan tombol memilih menu data ranking pada menu. Form ini berfungsi untuk menampilkan data ranking yang diinput ke form data ranking. Adapun tampilannya seperti ini. Jadi ini adalah perangkingan hasil daripada proses data yang diinput tadi setelah diproses menggunakan SAW. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah bahwa dalam penelitian penerapan metode SAW pada sisi pendukung keputusan rekomendasi dalam bantuan siswa miskin BSM di SMP Budi Mulia Tumbajaya, maka didapat beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, dari permasalahan di atas tentang rekomendasi dalam bantuan siswa miskin dapat diselesaikan dengan metode SAW. Yang kedua, dari hasil penelitian di atas tentang penerapan metode SAW pada sistem keputusan rekomendasi dana bantuan siswa miskin, data yang digunakan sebagai data siswa merupakan data siswa tahun 2020 sampai 2021. Saran dalam penelitian penerapan metode SAW ini, dalam beberapa saran yang dapat diberikan penulis dengan hasil penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk penelitian lebih lanjut tentang penerapan metode SAW pada sisi pendukung keputusan rekomendasi dana bantuan siswa miskin, diharapkan perlu ditambahkan beberapa kriteria yang mempengaruhi hasil proses perhitungan yang lebih akurat. Kepada peneliti, selanjutnya memperbaiki kesalahan dan kekurangan yang terjadi pada perancangan atau tampilan yang lebih menarik pada penerapan sistem ini. Demikian presentasi saya. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.